Halo teman-teman anak desa dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Isti Karimah di podcast Gadis Desa. Nah teman-teman, kali ini aku akan sharing-sharing mengenai public speaking. Nah, public speaking, teman-teman tuh pasti banyak dong yang pingin nih bisa ngomong di depan umum dengan lancar gitu ya, atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain tuh tidak terbata-bata, terus juga ngomong ke banyak orang itu nggak grogi kayak gitu. Nah sebenarnya gimana caranya sih kita punya public speaking yang bagus itu? Nah teman-teman, sebenarnya public speaking itu bisa kita asah ya. Jadi public speaking itu keahlian kita berbicara di depan umum itu bukan pemberian ya, bukan. Memang ada orang-orang tipe orang yang memang berbakat ya kan, sudah punya bakat untuk public speaking. Tapi bahkan seorang Larry King ya, seorang talk showman ya, dia kan orang yang punya pengaruh besar dalam talk show di dunia internasional ini, dan juga dalam dunia public speaking itu Larry King itu terkenal sekali gitu untuk kemampuan berbicaranya. Dia itu mengakui loh teman-teman bahwa saya mungkin punya bakat lebih dari teman-teman yang lain untuk berbicara, tapi awal saya melakukan berbicara di depan umum, siaran dia itu juga gagal teman-teman. Jadi sebenarnya itu orang berbakat itu juga perlu mengasah diri gitu teman-teman. Apalagi kita yang mungkin belum bisa melakukan public speaking. Nah sebenarnya gimana sih cara kita untuk mengasah public speaking atau cara kita untuk berbicara di depan umum supaya lancar? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah teman-teman, kita tuh pasti sering ya, teman-teman itu mungkin pernah bercerita ataupun curhat ke saudara ataupun ke sahabat terdekatnya, itu kan lancar banget ya kan, kayak gimana sih orang curhat kan pasti ya udah ngalir aja gitu. Nah itu aja bisa lancar, tapi kenapa ya ketika kita ngomong di depan umum itu seringkali itu kayak kesulitan, banyak gagapnya ataupun banyak kayak gini, kayak gitu, a i u kayak gitu. Terus mungkin juga teman-teman punya nervous khusus, kayak perutnya sakit, tangannya dingin ya kan, berkeringat nih dahinya, terus juga mungkin juga tangannya gemetar gitu. Nah itu semua juga pernah saya rasakan teman-teman ketika proses awal menjalani public speaking. Tapi itu semua dapat diatasi kok teman-teman kalau kita juga terus mengasahnya. Nah yang pertama-tama gimana sih caranya supaya kita bisa public speaking dengan lancar di depan umum, yaitu salah satunya mindset kita. Gimana sih caranya nata mindset kita untuk nyaman ngomong di depan umum? Ya kita harus menenangkan diri kita dulu nih. Misalkan teman-teman mau ngomong ataupun mau berbicara, MC ataupun moderator ataupun pidato, sambutan dan sebagainya di depan umum, ya harus meyakini diri sendiri dulu bahwa saya bisa melakukannya dan juga tidak apa-apa jika saya salah. Karena ketika di awal kalian sudah takut salah, kalian tidak akan berani untuk mengucapkan kata-kata sesuatu pun. Pernah nggak teman-teman mungkin ada yang ngalami kayak misalnya udah pegang mic gini ya, mungkin nggak terlalu gemeter, tapi tuh kayak lidahnya tuh kering gitu. Nah itu karena apa? Karena mindset teman-teman mungkin juga tadi ketakutannya sudah terlalu membuncah di pikiran kayak gitu kan. Terus akhirnya juga menimbulkan rasa deg-degan, terus mau ngomong itu juga takut gitu. Nah triknya nih teman-teman, salah satunya adalah dengan tadi kita tidak takut untuk melakukan kesalahan apapun. Jadi sudah diprinsipkan terlebih dahulu. Ketika kita oke, nggak apa-apa, saya akan maju, saya akan berani kayak gitu. Kalau saya di depan nanti melakukan kesalahan, itu adalah pembelajaran saya gitu. Nah, itu mindset yang harus teman-teman pelajari, karena itu juga yang menjadi penghantar saya untuk selalu berani tampil dimanapun berada gitu, selalu siap tampil bahkan. Nah, itu ya teman-teman yang dipegang, dan juga perlu teman-teman ketahui nih, ketika kita menyampaikan sesuatu di depan umum, terus kita berani jujur, salah satunya
itu bisa membantu kita loh. Nah, ini ada salah satu kisahnya Larry King juga. Jadi debutnya Larry King atau siaran pertamanya Larry King itu dia pernah jadi kayak gini, lagi on air radio, terus dia tuh bener-bener udah lagu musik, kalau radio itu kan ada musiknya gitu ya. Nah, udah naik turun terus musiknya kayak gitu, tapi dia tuh nggak bisa ngomong-ngomong terus sampai akhirnya produsernya itu marah-marah kayak gitu, datang ke ruangan on airnya terus marah-marah, dia gebrak pintu terus bilang bahwa ini tuh industri komunikasi, kok kamu nggak berani ngomong kayak gitu. Terus seketika itu juga Larry King itu menyampaikan bahwa halo, ini pertama kali siaran saya Larry King, dan saya merasa grogi gitu, saya tidak bisa berbicara, sampai akhirnya produser saya datang menemui saya di ruangan dan mendobrak pintu gitu. Nah, dari situ akhirnya ketika dia menyatakan kejujuran kondisinya, terus menyatakan bahwa dia grogi, dia mengakui groginya, itu seketika groginya mulai luntur dan akhirnya dia juga bisa menyampaikan omongannya gitu. Nah, itu juga sebuah cara untuk menempatkan posisi penonton supaya merasa terlibat dengan pengalaman si Larry King tersebut. Jadi kayak kita menyampaikan bahwa ini loh pertama kali siaran saya gitu, ini loh pertama kali saya moderatorin kayak gitu. Jadi ya mohon diterima ketika nanti mungkin kurang bagus atau apa kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan hal-hal seperti itu. Ketika kita jujur dan terbuka, insya Allah sih orang-orang mau menerima ya, nggak apa-apa. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan sedikit, kalian tidak merasa grogi gitu, tidak takut juga untuk nanti merasa membuat orang lain kecewa dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ya teman-teman pertama kali untuk mindsetnya. Nah, selanjutnya poin selanjutnya adalah latihan. Latihan itu gimana aja sih caranya? Nah, sebenarnya tuh latihan itu macam-macam ya. Kayak kamu tuh gini, contohnya yang paling enak tuh gini, ketika teman-teman cewek ataupun cowok ya kan, yang udah terbiasa deket dengan lawan jenis gitu ya kan. Jadi kemudian nanti dia punya gini enaknya gimana sih? Saya juga agak enak ya. Jadi ketika teman-teman misal nih ya, kan beda, ada teman-teman yang memang sudah cowok nih sudah biasa main sama lawan jenisnya cewek kayak gitu. Ya dia santai-santai aja gitu. Nah, ketika si cowok ini kemudian pingin nembak cewek atau si doi gitu kan. Nah, ketika dia udah biasa sama lawan jenis kan akhirnya dia juga lebih itu ya, lebih santai, lebih nyaman mungkin, dan juga bisa lebih romantis, nggak terlalu gugup kayak gitu. Nah, sama halnya dengan teman-teman yang memang terbiasa latihan berbicara dan juga tidak berbicara gitu. Ketika teman-teman yang sudah biasa melatih diri berbicara, itu biasanya ngomongnya lebih enak kayak gitu. Tapi ketika teman-teman tidak biasa ngobrol, tidak biasa banyak berbicara dengan orang lain, itu pasti cenderung akan banyak potongan-potongan, patahan-patahan pada setiap kata ataupun penyampaiannya gitu. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kita tuh ngomong tuh lancar aja, terus nggak banyak patahan ataupun nggak banyak nya kayak gitu. Nah, itu bisa dilatih dengan cara tadi sering latihan. Sering latihannya itu bisa dengan teman-teman gini ya, misalkan mau tampil di depan umum bisa menggunakan kaca gitu, atau yang nggak percaya diri menghadapi dirinya sendiri di depan kaca itu bisa dengan cara mungkin mengajak temannya yang lain kayak gitu. Kalau saya sih nggak biasa di depan kaca, tapi saya lebih ke tipe yang kedua, yaitu saya mengajak ngobrol teman saya, nanti saya sampaikan gitu. Kira-kira ini saya ngomong dulu nih berapa menit kayak gitu. Kira-kira gimana nih? Oke nggak kayak gitu. Nah, saya biasanya minta pendapat seperti itu. Jadi kayak ada feedback timbal balik. Akhirnya nanti juga saya tahu nih kekurangan-kekurangannya di mana gitu. Nah, itu ya. Dan proses latihan itu nggak cuman 1-2 kali ya teman-teman. Ketika teman-teman akan melakukan MC,
paling sering, paling susah yaitu kadang menurut saya adalah MC, karena MC itu kadang cukup tetap ya teksnya dan lain sebagainya, dan juga sesuatu yang formal kayak gitu, apalagi MC yang formal kayak gitu. Jadi memang agak terbatas kata-katanya. Kalau misalkan non formal, ketika kita salah kadang kan masih bisa ngeles-ngeles dikit ya kan. Walaupun MC formal tetap bisa sih, ada cara-cara khusus seperti itu tetap ada. Nah, itu latihlah diri kalian sebelum berbicara di depan umum. Jangan menggantungkan satu kali ngomong itu langsung jadi kayak gitu. Jangan seperti itu, karena tiap orang itu kemampuan lancarnya itu beda-beda. Bisa jadi kamu 10 kali belajar, 10 kali latihan itu baru bisa lancar ngomongnya, baru bisa enak ngomongnya. Tapi ada juga yang tipe orang yang 3 kali latihan sudah enak banget ngomongnya gitu. Nah, itu mengenai latihan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ciptakan panggungmu sendiri. Maksudnya gimana nih, Mbak? Kok nyiptain panggung sendiri kayak gitu? Nah, bukan berarti kalian tuh bikin acara gede kayak gitu, enggak ya. Jadi panggung yang dimaknai di sini adalah panggung-panggung kecil kita. Dimanapun kita berada itu sebenarnya kita tuh punya panggung loh. Nah, ini contohnya HP-HP kita adalah panggung kita sendiri gitu. Sosmed-sosmed kita itu adalah panggung kita sendiri. Nah, kita bisa memanfaatkan panggung-panggung kecil itu untuk sarana latihan kita, ataupun juga sebagai ya benar-benar panggung acara kita. Nah, contohnya saya sendiri itu membuat panggung-panggung kecil. Nah, panggung-panggung kecil itu saya gunakan melalui Instagram saya. Nah, teman-teman kalau yang mengikuti Instagram saya di @ishtikarima, ISYTI_Karima, itu pasti bisa lihat nih teman-teman, bahwa saya itu sering melakukan live IG membahas sebuah buku ataupun membahas mengenai produktivitas dan juga skill-skill tertentu gitu. Nah, dari situ, dari live-live IG kecil itu, saya menganggap itu adalah panggung-panggung kecil saya. Jadi dari panggung-panggung kecil itu, saya belajar melatih cara bicara saya, melatih menginterview orang lain, dan juga tentunya hal itu nanti berdampak teman-teman. Memang kesannya masih remeh ya kan, kita masih mungkin kayak nggak percaya diri, halah paling yang nonton live IG-nya cuman 1 atau 2 orang kayak gitu. Padahal ya itu semua butuh proses ya teman-teman. Lama-lama live IG kalian juga nanti akan ditonton 10 orang lebih ataupun mungkin nanti ratusan kalau memang followersnya sudah banyak. Tapi dari proses-proses kecil atau panggung-panggung kecil seperti itu bisa menjadi portofolio teman-teman. Nanti ini misalkan teman-teman sudah cakap dalam berbicara, sudah sering melakukan live IG seperti itu, saya yakin nanti akan ada orang-orang lain yang melirik teman-teman dan menawarkan panggung-panggung besar. Misalkan nih teman-teman sudah terbiasa live IG gitu kan, terus membahas mengenai MC apa dan lain sebagainya, terus juga memposting kegiatan kalian mengenai MC dan lain sebagainya seperti itu. Nanti suatu saat akan ada yang menawari kalian mengenai MC formal yang memang untuk acara besar nih teman-teman. Nah, itu contohnya gitu. Jadi melalui panggung-panggung kecil kita nanti suatu saat menuju panggung besar kita gitu teman-teman. Jadi prosesnya bertahap ya teman-teman semuanya. Yuk kita praktikkan bareng-bareng bagaimana step-step untuk berbicara lancar di depan umum. Karena saya sendiri juga belum terlalu bagus ya. Saya merasa semuanya itu harus terus dikembangkan. Nanti kita akan selalu lebih baik lagi gitu teman-teman. Jadi ayo kita praktik bareng-bareng, kita coba bareng-bareng dan kita raih kesuksesan bareng-bareng. Nah, mungkin itu saja sharing kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa.